Rekan guru dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Dalam video ini akan membahas soal dan pembahasan tryout pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Ada 50 soal potensi akademik dan juga pedagogik. Soal ini sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi dan soalnya sangat hot. Jika rekan-rekan menghendaki kisi-kisinya, silahkan unduh di kolom deskripsi. Dan jika rekan-rekan menghendaki mengerjakan soal tryout ini terlebih dahulu, silahkan klik tautan yang ada di kolom deskripsi, kemudian dikerjakan. Saya sarankan menggunakan PC atau komputer. Kemudian setelah mendapatkan nilai, coba ketikkan di kolom komentar berapa nilai yang rekan-rekan dapatkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, ini adalah soal TPA. Disangka sama dengan, itu artinya disangka, sama artinya dengan A didekati, B dirumuskan, C dikendalikan, D ditengarai, E diputuskan. Untuk disangka itu sama artinya dengan ditengarai ya, atau ditandai ya di sini ya. Baik, untuk soal pertama jawabannya adalah D. Soal kedua, sipir sama dengan penjara. Apakah A. polisi, patroli, B. pelayan restoran, C. kiper gawang, guru sekolahan, E. siswa kelas. Sipir sama dengan penjara. Cara mengerjakan soal bertipe ini kita artikan dulu. Sipir penjara, berarti sipir menjaga penjara. Polisi menjaga patroli, berarti jawabannya bukan yang A. Pelayan menjaga restoran juga tidak. Kiper menjaga gawang, bisa jadi. Guru menjaga sekolahan, tidak. Siswa menjaga kelas, tidak. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, ada aluminium, tembaga, emas, kaca, dan perak. Kita mencari pilihan yang tidak sama dengan yang lainnya, artinya pilihan yang paling berbeda. Aluminium itu logam, tembaga itu juga logam, emas logam, kaca bukan, perak juga logam, berarti yang paling berbeda adalah kaca. Berarti soal nomor 3 ini jawabannya adalah D. Soal keempat, ada Denpasar, Palembang, Medan, Bengkulu, Jambi. B, C, D, dan E ini ada di Pulau Sumatera, sedangkan Denpasar tidak ada di Pulau Sumatera. Jadi yang paling berbeda adalah A, yaitu Denpasar. Soal kelima, Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Pernyataan yang benar adalah A. Hesti lulus sebelum Pengki, Belly lulus paling akhir, C. Meli lulus paling awal, D. Pengki lulus paling awal, E. Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah B. Belly lulus paling akhir. Soal keenam, bila naik kereta api harus bayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Artinya Badu membayar dengan tiket abonemen. Jadi jawaban yang soal nomor 6 ini adalah C. Soal ketujuh, 1, ketiga, 3 ke 6, ini nambah 2, ini nambah 3, ini ke sini nambah 4, ini ke sini nambah 5, ini ke sini nambah 6, berarti ke sini tambah 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-8 masih soal deret angka. Kita lihat karena di depan sini lebih sedikit, maka kita akan lebih mudah jika menganalisis dari yang belakang. Kita lihat polanya 94 ini kaitan dengan 77, 77 kaitannya dengan 60, 60 nanti di sini berarti kaitan dengan 60, di sini juga berarti di sini kaitannya dengan ini dengan ini dengan ini. Kita lihat ini dibagi 2 ya, atau ini dikali 2. Kemudian 104 ini dibagi 2 jadi 52, 52 ini dibagi 2 di sini ya, berarti isinya adalah 26. Berarti di sini 26. Jawaban yang pilihan pertamanya 26 itu hanya A. Berarti bisa diartikan otomatis jawabannya adalah A. Seringkali rekan-rekan menemui soal deret angka itu seperti ini. Meskipun pilihannya ini artinya ada 2 yang kosong, tetapi biasanya cari salah satu, dengan mencari salah satu saja rekan-rekan bisa menemukan. Ini hanya untuk pengecoh saja. Jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang A.
Soal deret angka lagi, 5 ke 8 itu tambah 3, 8 ini kali 2, ini tambah 3 kali 2, tambah 3 kali 2, berarti 41 kali 2, berarti 82 di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang D, karena yang depannya 82 hanya ada di D saja. Tapi kita lihat yang akhir ini, 82 tambah 5, tambah 3 berarti 85. Jadi sesuai ya. Untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang D. Soal ke-10, kita lihat hasil dari minus 4 ditambah 5 dikurangi 7 adalah, kita kerjakan yang ini dulu. 5 dikurangi 7 itu minus 2. Minus 2 ditambah minus 4, berarti minus ditambah, berarti isinya adalah minus 6. Jawabannya adalah yang B. Ini ada soal 25 dikurangi 40 dibagi 8 dikali 4. Kita kerjakan yang bagi dulu. Jadi di sini dikerjakan dulu. 40 dibagi 8 itu 5. Kemudian baru dikali 5 kali 4 itu 20. 20 di sini berarti 25 dikurangi 20. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11 ini jawabannya adalah A. Soal ke-12, hasil dari 0,5 ditambah 2/5. Ada dua teknik mengerjakan ini jadikan pecahan dulu, biar sama dengan ini, atau ini dijadikan desimal dulu, biar sama. Saya lebih mudah ini dijadikan desimal, 2/5, itu artinya 20 dibagi 5, itu kan 4, tinggal ditambahin 0, di depan, berarti 0,4. 0,4 ditambah 0,5, jawabannya adalah 0,9. Jadi soal nomor 12, jawabannya adalah D. Soal ke-13, seorang makelar hewan ternak membeli beberapa ekor kambing dengan harga 6 juta rupiah. Kambing-kambing itu kemudian ia jual dengan harga 7.500.000 rupiah dan mendapat keuntungan 300.000 rupiah untuk setiap kambing. Berapa ekor kambing yang dibeli atau dijual makelar itu? Di sini rekan-rekan yang mungkin belum tahu, untuk penulisan rupiah itu yang benar seperti ini, R kapital, P non kapital, tanpa spasi, langsung angkanya. Baik, untuk soal nomor 13 kita lihat dari 6 juta menjadi 7.500.000, itu artinya naik atau mendapatkan keuntungan total 1.500.000. Kemudian satu ekor kambingnya dapat 300, itu artinya 300 dikali berapa yang hasilnya adalah 1.500.000. Dan untuk ekor kambing yang dijual oleh makelar itu adalah 5. Jawabannya adalah yang C. Soal ke-14 ini adalah soal figural. Rekan-rekan diminta mencari yang nomor 4 ini. Ini ada titik 3, kemudian pindah ke bawah dan dibalik titiknya tetap. Berarti ini ada di sini titiknya tetap. Jadi cari yang titiknya tetap, mungkin ini juga tetap, ini juga tetap. Berarti tidak mungkin ini juga. Kemudian ini arahnya, lancipnya ke arah sana. Kemudian dibalik, berarti nyari yang lancipnya arah sini. Ini ke sana tidak. Ini 3 juga tidak, jadi jawabannya adalah yang C. Soal ke-15, kita mencari lanjutan gambar nomor 4. Ini ada segitiga, kemudian di kotak berikutnya diapit dengan segi 4. Ini agak segi 5, berarti di sini tetap segi 5, tapi diapit ini karena ini 3, jadi diapit segi 4, ini 5, berarti diapit segi 6. Kita lihat ini bukan segi 6, A bukan. Kemudian yang ini juga bukan segi 6, ini juga bukan segi 6. Jadi kemungkinan antara kalau tidak B ya C. Tapi kita lihat di sini jadi satu ya, setiap sudutnya ini ya, di nempel. Ini tidak nempel, berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang B. Soal ke-16, kita lihat ini ada kotak, ini ada segitiga, segi 4, 3, 4, ini segi 5, segi 6, berarti 5, 6, 3, 4, 5, 6, sama dengan berarti 4, 5, 6, 7, berarti yang kolom ini adalah 6, 7. Ini 6, ini 8, berarti tidak mungkin yang A. Kemudian ini 8, ini 6, juga tidak mungkin yang B. Kemudian ini 7, ini 6, harusnya kan 6, 7, jadi tidak mungkin yang C. Kemudian yang sebelah kiri 6, ini 7, jadi bisa mungkin. Ini 6, ini 7 juga mungkin. Kita lihat ini atas-atas, terus ini bawah-atas, berarti atas-atas, bawah-atas. Berarti ini yang bawah-atas, jadi jawabannya adalah yang E.
Soal ke-17. Ini ada lanjutannya gambar di sini. Ini hitam, putih, putih. Berarti di sini nyari yang warna putih ya. Yang ini berarti tidak mungkin. Kita lihat ini arah parahnya ke atas, sedangkan yang hitam ini ke bawah. Berarti ini ke arah sana. Berarti ini kita nyari yang arah sini. Berarti yang arah sini ini tidak mungkin dan ini juga tidak mungkin. Kemudian ini arah sini antara A dan B. Kita lihat ini segitiga sama persegi. Segitiga sama persegi ini lingkaran ya. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal ke-18, tendensi. Apakah tendensi A lurus, B kesamaan, C kecenderungan, D tensi, E tekanan. Tensi sama tekanan itu hampir sama, karena dalam KBBI tendensi itu artinya kecenderungan. Di nomor 18 ini jawabannya adalah C. Soal ke-19, kakak tua merpati. Ini satu jenis atau satu spesies, satu jenis burung. Kita lihat pilihannya A. Gajah semut, B. Singa naga, C. Elang kupu-kupu, D. Gurame kakap, E. Anjing herder. Kita lihat gajah dan semut bukan satu spesies, singa dan naga juga bukan satu spesies, elang dan kupu-kupu juga tidak satu spesies, gurame dan ikan ini satu spesies, artinya satu sama-sama ikan. Anjing dan herder juga ini spesiesnya anjing, nama golongannya kemudian herder, tapi ini tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-20, ini sudah mulai soal pedagogik ya. Pada rencana pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif C6 yang tepat adalah C6 itu adalah tingkatan yang paling tinggi yaitu mencipta. Kita lihat apakah A membuat produk karya seni dari tanaman pandan, B menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni, C menyebutkan, D mengelompokkan, E membedakan. Kita lihat hanya yang ini ya, kata kerjanya saja. Kata kerjanya ini yang membuat produk ya, membuat itu mencipta ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal ke-21. Dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tertulis rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Rumusan tujuan yang sesuai untuk indikator tersebut adalah, jadi kita diminta untuk mencari tujuan pembelajaran yang sesuai dengan indikator ini. Baik, rumus tujuan yaitu adalah A, B, C, D, yaitu audien, behavior, condition, dan degree-nya. Hal yang paling cepat biasanya saya lakukan adalah kita lihat dulu adakah audiennya atau siswa atau peserta didik. Audien itu adalah siswa atau peserta didik. Di A ini tidak ada, berarti jawabannya tidak mungkin ini. B ini di sini ada ya. Kemudian yang C ada siswa, yang D ini tidak ada siswanya, jadi tidak mungkin. E ada siswanya, jadi jawabannya kalau tidak B, C atau E. Setelah audien, biasanya saya mengambil degree-nya. Kita lihat apakah ada degree-nya atau tidak. Yang yang A ini jelas salah, yang B secara benar mungkin ini ada degree-nya di sini benar. Kemudian yang C ada benar dan mandiri ada. Kemudian yang E ini tidak ada degree-nya ya. Jadi jawabannya tinggal B atau C. Kemudian kita lihat ada behavior itu adalah kemampuan yang harus dikuasai, yaitu menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras ada ya. Di sini juga perangkat pembelajaran menggali informasi melalui diskusi dapat menjelaskan kondisi operasi sistem ya. Di sini ada behaviornya. Dan kita lihat ini yang B tidak ada C-nya yaitu tidak ada kondisinya atau langkah yang harus dilalui. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi lah ini dengan cara diskusi. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 21 ini adalah yang C. Lengkap ada audiennya, ada behaviornya, ada conditionnya, dan juga ada degree-nya. Soal ke-22, seorang guru IPA akan menyampaikan KD 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Materi yang tepat sesuai dengan KD tersebut adalah A. Pengetahuan metakognitif tentang bioteknologi, B. Pengetahuan prosedural membuat produk bioteknologi dari lingkungan sekitar, C. Pengetahuan tentang jenis-jenis produk bioteknologi konvensional, D. Pengetahuan konseptual tentang produk bioteknologi yang ada di sekitar, E. Pengetahuan faktual tentang bioteknologi. Kita lihat 4.7 itu adalah KD keterampilan. Jadi kita cari
pengetahuan atau materi yang sesuai dengan KD keterampilan. Di sini pengetahuan metakognitif tentang bioteknologi tidak. Di sini juga tidak, ini juga tidak, konsep ya. Ini adalah fakta juga tidak. Jadi jawabannya adalah ini, pengetahuan prosedural membuat produk bioteknologi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ke-23. Pengembangan RPP harus menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Hal ini terdapat dalam komponen RPP yaitu A. Kompetensi dasar, B. Kompetensi inti, C. Materi ajar, D. Tujuan pembelajaran, E. Indikator. Jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Karena ini tidak perlu dikembangkan, materi ajar juga tidak, indikator tidak sampai kepada tahapan proses ya, karena indikator itu tidak ada prosesnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Tujuan pembelajaran. Soal ke-24. Guru bahasa Inggris memilih model pembelajaran berbasis proyek untuk mengajarkan KD prosedur teks. Guru tersebut seharusnya memulai langkah pembelajaran pada kegiatan inti dengan kita lihat dengan metode proyek. Berarti kita meminta siswa mengamati contoh tidak, menentukan topik proyek yang dikerjakan bisa jadi, meminta siswa mencari video juga tidak, memberi judul dan meminta siswa membuat kerangka prosedur teks juga tidak, menyampaikan rencana proyek dan memfasilitasi siswa merencanakan kegiatan. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang E. Karena topiknya sudah ditentukan yaitu teks prosedur ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal ke-25. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Jadi media untuk konsep secara tertulis. Jadi jawabannya adalah bagan. Soal ke-26. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Proyek, B. Penilaian kinerja, C. Portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Produk. Kita lihat di sini ada checklist ya, checklist dan juga untuk menilai teman sekelompoknya. Jadi proyek tidak mungkin, produk juga tidak mungkin, portofolio tidak ada checklist, pertanyaan terbuka itu artinya tes, dan di sini yang benar adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini walaupun menilai kelompoknya, penilaian kerja itu bisa dilakukan dari guru menilai siswa atau siswa menilai siswa yang lain. Soal ke-27. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah minggu efektif, iya. Alokasi waktu mata pelajaran juga. Pemilihan metode pembelajaran tidak. Jumlah standar kompetensi juga iya. Tingkat kerumitan materi juga iya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 27 adalah yang C. Soal ke-28. Berikut ini adalah langkah kegiatan pembelajaran pada KD 4.5 menyajikan puisi. Berarti menyajikan puisi ya. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut. Kita lihat. Menyajikan ya. Mendiskusikan ciri ini tidak menyajikan karena ini pengetahuan sedangkan ini adalah keterampilan. Kemudian mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca tidak. Jadi jawabannya 1 dan 2 ya, langsung terlihat ya. 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-29. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu jawabannya adalah yang E, yaitu memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya belum maksimal. Soal ke-30. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyak tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika Anda sebagai gurunya, apa yang Anda lakukan? Di sini jawabannya adalah yang E, yaitu memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.
Soal ke-31, terdapat siswa yang pintar dan sangat rajin yang ayahnya telah meninggal. Saat ini ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali siswa tersebut tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru siswa tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jawabannya adalah yang D. Memberikan penjelasan kepada siswa dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama masalah yang dihadapi. Soal ke-32, seorang guru akan melakukan penilaian sikap dalam pembelajaran yang berupa kejujuran dan kemandirian. Teknik penilaian yang paling tepat digunakan adalah A. Observasi, B. Penugasan, C. Wawancara, D. Penilaian diri, E. Penilaian sejawat. Baik, di sini ada kejujuran, observasi tidak mungkin, penugasan juga tidak mungkin, wawancara tidak mungkin. Di sini antara penilaian diri dan sejawat. Kejujuran tidak bisa dinilai oleh orang lain, tapi paling baik di sini menggunakan penilaian diri. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-33, apabila kemampuan yang diharapkan seorang guru IPS adalah siswa dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh guru tersebut adalah uji kinerja, tidak, uraian bisa jadi, menjodohkan tidak, objektif pilihan ganda tidak, benar salah juga tidak, karena di sini pendapat ya. Pendapat itu paling bagus adalah dengan uraian. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-34. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antar ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang akuntabel, objektif, terpadu, adil, dan sistematis. Jawabannya adalah terpadu, yang artinya penilaian itu harus mencapai ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Antar di sini, harusnya di sini antar ranah itu dirangkai ya, tidak dispasi seperti ini. Jawabannya adalah C. Soal ke-35. Seorang guru prakarya akan mengajarkan kompetensi 4.2 membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, lunak atau keras, produk sejenis dan pengemasannya. Bentuk penilaian yang paling karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah kompetensi 4.4 yaitu keterampilan. Keterampilan tidak mungkin tes tertulis, tes lisan juga tidak mungkin, penilaian sebaya juga tidak mungkin, penilaian formatif tidak mungkin. Jadi yang benar jawabannya adalah penilaian proyek. Soal ke-36. Sekolah akan mengadakan penilaian sumatif di tengah semester. Namun, guru diberi pilihan. Seorang guru menentukan tidak akan melakukan penilaian sumatif secara tertulis. Kemudian beliau mengganti tes tertulis dengan menggunakan penilaian portofolio. Berikut ini tindakan yang dapat diambil oleh guru tersebut adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa, hasil kerja itu LK ya, yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti belajar siswa. Jawabannya adalah yang C. Soal ke-37. Dalam suatu pembelajaran, seorang guru menentukan aspek yang akan dinilai meliputi 1. Tahap persiapan, pemilihan, dan cara penggunaan alat 2. Tahap proses atau produksi, prosedur kerja, dan 3. Tahap akhir atau hasil, yaitu kualitas serta estetika hasil karya. Langkah-langkah tersebut adalah penilaian dengan menggunakan teknik penilaian. Jawabannya adalah penilaian produk ya, itu adalah produk atau proyek. Soal ke-38. Jika diketahui bahwa dari hasil tes formatif terdapat 4 dari 8 soal yang diberikan hampir semua siswa tidak menjawab dengan benar, maka tindakan guru yang sebaiknya dilakukan adalah, kita lihat 4 dari 8, berarti ini 50%, berarti nilainya mungkin sekitar 50-an, dan itu hampir semua siswa. Artinya, sebagian besar siswa tidak tuntas, berarti maka perlu dilakukan pembelajaran ulang. Jadi melanjutkan ini tidak mungkin. Yang A, menjelaskan kembali, bisa jadi menjelaskan kembali materi kepada siswa yang menjawab salah, karena ini hampir sebagian besar, jadi tidak bisa. Melakukan pembelajaran remedial, yang D juga tidak bisa.
E. Memberikan tambahan untuk menambah wawasan. Ini belum tuntas kok malah diberi tambahan, tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang B. Menjelaskan kembali seluruh materi pelajaran. Soal ke-39. Pak Anton, guru seni musik di SMP, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut saudara, jenis media apa yang relevan dipilih oleh Pak Anton? Ini mungkin harusnya dipraktikkan secara langsung, tetapi jarinya cedera, akhirnya tidak bisa. Dan jawabannya adalah yang E. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Soal ke-40. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik, yaitu diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah, jadi pembelajaran kooperatif itu intinya adalah kelompok, ya kelompok-kelompok kecil. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Soal ke-41. Melihat hasil latihan siswa, Ibu Sutari menjadi kaget karena hanya 10 dari 30 siswa yang mengerjakan latihan matematika dengan benar. Ibu Sutari mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus matematika dalam memecahkan soal. Ia ingat, ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakan sendiri di papan tulis. Ia kemudian merenung kembali mengapa ia tidak meminta siswa mengerjakan ke depan. Ia ingat pula siswa yang duduk di deretan belakang ada yang bermain ketika mencontohkan penggunaan rumus di papan tulis. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dihayati oleh Ibu Sutari? Ini adalah kisi-kisi PTK ya rekan-rekan. Untuk soal ini maka jawabannya adalah B, yaitu melakukan refleksi. Karena Ibu Sutari itu melakukan refleksi apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Soal ke-42. Masalah yang diidentifikasi kadang-kadang terlampau banyak, sehingga guru menentukan pilihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih masalah yang perlu ditangani adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat keseriusan masalah, B. Ada tidaknya mitra kolaborasi, C. Kemampuan guru untuk menangani, D. Kompleks tidaknya masalah tersebut, E. Dampak terhadap pembelajaran. Ini adalah masalah yang ada di PTK ya. Dan jawabannya adalah B. Ada tidaknya mitra kolaborasi. Ada atau tidak adanya mitra kolaborasi harus tetap diatasi masalah tersebut atau harus dibahas. Soal 43. Tingkah laku dalam belajar akan berubah kalau ada stimulus dan respon. Stimulus dapat berupa perilaku yang diberikan kepada siswa, sedangkan respon berupa perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa. Teori belajar yang tepat berdasarkan penjelasan di atas disebut ini adalah teori behaviorisme. Ya, jadi di sini intinya behavior itu adalah stimulus dan respon. Ketika teman-teman menemukan soal terkait dengan teori belajar, ada stimulus dan respon, itu otomatis jawabannya adalah behaviorisme. Soal ke-44. Pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar konstruksivisme adalah, kita lihat manakah yang menjadi karakteristik. Siswa dikondisikan harus menerima informasi yang A ini, tidak ya, karena menerima informasi. Pembelajaran dikemas bukan menerima pengetahuan, ini juga benar. Guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan, juga benar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menerapkan strategi belajar yang disarankan, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang C, 2, 3, dan 4. Soal ke-45. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, atau merasa minder, adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek menguasai karakteristik peserta didik. Soal ke-46. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan, merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek A. Menguasai karakteristik peserta didik, B. Menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik, D.
pengembangan kurikulum, E pengembangan peserta didik. Karena di sini adalah terkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga silabus. Jadi jawabannya adalah yang D, pengembangan kurikulum. Soal ke-47. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan, merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek. Jawabannya adalah yang C, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Rekan-rekan perlu ketahui aspek-aspek kompetensi pedagogik itu ada 7. Yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga adalah pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang menarik. Kelima adalah pengembangan potensi peserta didik. Keenam adalah komunikasi dengan peserta didik. Yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi. Ini adalah 7 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Soal ke-48. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu E. Ya, jawabannya adalah yang E, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kita bahas soal berikutnya. Soal ke-49. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? Ini adalah menggunakan fasilitas sekolah untuk pembelajaran. Hal itu adalah hal yang sangat diperbolehkan karena semua fasilitas di sekolah itu bisa digunakan untuk pembelajaran atau sebagai media pembelajaran. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. Soal terakhir yaitu yang ke-50. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan sekolah lebih terarah dan struktur kinerjanya. Ini tidak ya, karena ini adalah malah lebih ke arah peran kepala sekolah ini. Yang B, memahami pentingnya pelaksanaan kerja mewujudkan tanggung jawab agar sekolah lebih terarah dan struktur kinerjanya. Ini juga lebih ke arah kepala sekolah. C, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur, bisa jadi. B, melaksanakan tugas-tugas aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan, tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oke, bisa jadi. Yang E, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena ini paling lengkap. Ya. B, C, D ini lebih lengkap yang E lagi karena di sini baik secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab tujuan sekolah lebih terarah dan struktur kinerjanya. Jadi jawabannya yang soal ke-50 ini adalah yang E. Rekan guru dimanapun berada, terima kasih berkenan menyimak video saya. Silakan ikuti kelas kata untuk memberikan dukungan terhadap channel ini dan klik tombol suka jika rekan guru menyukai video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal pretest PPG lainnya. Salam kelas kata.